Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah soal nafkah kepada anak, Kiai. Iya, Nah, sampai kapan sebetulnya kewajiban seorang tua ini menafkahi iya, anak-anaknya? iya, Apakah memang ada waktu, tenggat waktu begitu iya, sampai kewajiban itu iya. berakhir dari orang tua? Kalau bicara tentang aturan bakunya tidak ada. Jadi terkait Hmm, hubungan antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, itu yang dianjurkan oleh agama adalah pola interaksi harmonis dan penuh dengan kecintaan. oke. Makanya Nabi itu bahkan sampai bersabda, khairukum, siapa sih di antara kalian yang paling baik? Itu kan ada yang sholat tepat waktu dan sebagainya. Itu di antaranya kata Nabi, itu adalah khairukum li ahlihi. Mm-mm. Yang paling baik kepada keluarganya. Maka Oh, pola pola interaksi Nabi dengan keluarganya itu indah loh. Kalau kita sekarang ini, kalau ada istri agak-agak nakal, suka membantah, suaminya itu ngancem. Saya nggak kasih nafkah loh. Itu tidak pernah terjadi loh dalam rumah tangga Rasulullah. hmm, Nabi itu tidak pernah kemudian menggunakan kekuasaannya sebagai suami untuk mengancam-ngancam istrinya terkait dengan hal nafkah. hmm, Nabi selalu memberi tanpa mereka meminta. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Oleh iya. karena itu, di dalam agama, kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya. Sampai kapan? Usia yang kemudian sering dijadikan patokan itu dikatakan sampai balik. Padahal tidak Hmm, pernah ada nas Quran, ayat Quran khusus dan hadis bilang kalau anaknya sudah balik, kamu tidak ada kewajiban apapun, nggak ada. Yang ada adalah kesadaran dan kewajiban dia terhadap Allah yang berpindah tanggung jawabnya. oke. Artinya apa? Ketika anak itu sudah balik nantinya, maka anak itu sudah harus tahu bahwa dia mukallaf. Kalau dia tidak puasa, maka orang tuanya sudah tidak ada tanggung Tanggung jawab jawab lagi apapun ya? Oke. selama orang tuanya sudah mendidik dan menyuruh dia. Tetapi kebaikan orang tua nggak berhenti di situ. Iya. Nggak kemudian begitu anak kita balik, nggak sholat kita diem. Nggak puasa didiamin. Iya. Kenapa? Udah balik. Enggak, itu bukan orang tua yang baik. Nah, sama dengan nafkah. Nafkah itu kepada anak, itu sering dibahas dalam kajian fikih, itu sampai anak itu merasa mampu dan bisa untuk mengarungi kehidupannya. Nanti Hmm, di sini usianya itu variabelnya jadi banyak, iya. berbeda dari masa ke masa. Ayah saya dulu cerita, begitu beliau tamat SMP di Madura ya, tahun ya 50-an, itu diangkat jadi pegawai negeri, Mbak Eva. Kenapa diangkat jadi pegawai negeri? Karena tamat SMP waktu itu sudah pendidikan yang sudah luar Luar biasa biasa. tinggi di Iya, iya, desa. iya. Sementara hari ini boleh jadi ya, untuk tamat SMA saja kan tidak terjamin. Iya. Maka orang kemudian di era seperti sekarang, didiklah anak sampai S1. Hmm, Misalnya, iya, kalau iya. sampai S1, berapa sih usia wajarnya? 22, 23. Itu biasanya yang wanita sudah juga berpikir untuk menikah, Mm-mm. yang laki-laki juga berpikir untuk mencari pekerjaan. Nah, sampai disitulah sebetulnya seorang tua itu memiliki ya boleh dikatakan anjuran agama untuk menjaga kesejahteraan anaknya secara materi. Oke. Tetapi itu bukan berarti batasan loh. Kan kita masih dapetin tuh orang tua yang sampai sekarang dulu beliin susu anaknya, sekarang beliin susu cucunya. Ya, kalau saya Iya, tanya, Bapak kok masih beliin susu? Iya nih, anak saya sayang ndak cucu. kerja, nggak apa. Akhirnya saya Oh, merasa tanggung jawab sama cucu. Itu juga bagian dari kebaikan loh. Jangan hmm. kemudian di rumah tangga itu selalu menghitung dari aspek ekonomi dan catatan-catatan hukum formal. Artinya sebetulnya tidak ada batasannya ya, Tidak ada Kiai ya, tapi batasannya. sejauh itu kemudian baik untuk keluarganya. Karena Iya. jangan sampai kemudian karena memang tidak ada batasannya membuat anak-anaknya menjadi tidak mandiri misalnya ya, Jangan Kiai ya. mengajarkan anak manja dan tidak Hmm, mandiri, tetapi membantu anak sampai mereka bisa menjalani hidup ini dengan wajar, itu adalah kemuliaan yang luar biasa dan di situ ada pahala yang Allah janjikan. Jadi Allah itu janjikan Mbak Eva kepada orang tua yang membantu anaknya mengarungi kehidupan ini. Bahkan Rasulullah itu menjanjikan loh, anak yang dididik bahkan sampai dinikahkan. Ya kalau dinikahkan itu kan disiapkan maharnya, disiapkan acaranya sampai selesai. Itu iya. kata Rasulullah, pahalanya Allah janjikan surga yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik Kiai, sekarang kita bicara soal kesabaran. Nah, bagaimana kita ini bisa menakar diri kita ini sudah cukup sabar begitu Kiai. Nah, ada ucapan Rasulullah yang mengatakan bahwa sabar itu di awal musibah. Nah, ini apa maksudnya Kiai sebetulnya? As-sabru inda sodmatil ula, itu kata Rasulullah. Jadi sabar itu kita ingin mengetahui apakah hati kita itu berlian atau masih perunggu gitu loh ya. Ini emasnya 24 karat apa cuman emas sepuhan 12 karat gitu loh. Iya. Nah, itu terlihat ketika ada hantaman yang disebut dengan musibah. Jadi kalau orang itu dihantam dengan badai yang besar, himpitan hidup, tapi yang keluar dari mulutnya itu adalah pujian kepada Allah, maka itu dikatakan orang yang bersabar. Ya, Nabi Yakub itu kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan Bunyamin, itu begitu dikasih tahu, ya, itu nggak ada kan keluhan yang bersifat duniawi. Langsung innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya hanya melaporkan kesedihan ini kepada Allah. Ya, makanya ini yang dikatakan kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Jadi kalau kita misalnya ini ya, begitu keluar dari satu tempat, nauzubillah, tiba-tiba motornya hilang. Dia yakin betul kalau ini hilang, tidak teriak itu. Tidak nangis, tidak apapun. Hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan motor, bahkan jiwa saya itu milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ya ambil saja. Ini yang namanya kesabaran yang sejati. Tetapi bukan berarti kalau asalnya marah-marah, udah tanggung deh, nggak dapat pahala, enggak juga. Kalau dia marah, dia protes, manusiawi kan. Kemudian saat dia ingat kepada Allah, dia kembali ke jalan yang benar, itu juga dikatakan sabar. Tetapi tidak mendapatkan pahala seperti orang yang tetap sabar dan mengingat Allah dalam hantaman kerasnya kehidupan. Baiklah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar kalau begitu ya Kiai. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu pada episode berikutnya. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.